Pendeta Yesi Anggreni, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Saat ini saya sedang berada di tempat pemakaman milik Yayasan Lembaga Cornelis Kastlin yang terletak di Depok, Jawa Barat. Pemakaman khusus bagi kaum keluarga Depok. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasai kami dengan hikmat-Mu sehingga kami mampu untuk mengerti firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Matius 23 ayat 27 hingga 28 yang menyatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat 28, demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua kelompok orang yang dikecam Yesus dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, yaitu yang pertama, ahli Taurat adalah para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat itu sendiri bagi agama Yahudi. Ahli Taurat bertugas menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan untuk setiap situasi kehidupan keagamaan Yahudi. Ahli Taurat tersebar di Yudea dan Galilea sebagai guru-guru yang mengajar untuk anak-anak dan orang-orang dewasa mengenai Taurat. Ahli Taurat juga biasa disebut sebagai cendekiawan yang dilatih untuk mengembangkan ahli Taurat mengajar murid-murid baik melalui lisan maupun tulisan dalam lingkungan orang-orang Yahudi. Selain itu, ahli Taurat juga mempelajari dan menafsirkan hukum Taurat secara teliti. Ahli Taurat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan menjadi anggota dari Sanhedrin, yaitu mahkamah agama, di samping imam besar dan tua-tua orang Yahudi. Itu kelompok yang pertama. Kelompok kedua adalah kaum Farisi. Mereka adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah di abad kedua. Menurut para ahli, kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim, yaitu kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang saleh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam beberapa kesempatan yang dicatat dalam Injil Lukas, yaitu Lukas pasal 11 ayat 37 hingga 54 dan Injil Matius pasal 23 ayat 1 hingga 39 dan Injil Markus pasal 12 ayat 35 hingga 40 serta Injil Lukas 20 ayat 45 hingga 47 juga memuat peringatan terhadap para ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara, ada 8 pernyataan kata celaka yang tercantum dalam Injil Matius, dan oleh karena itu versi Matius ini dikenal sebagai ekos, artinya 8 celaka, yaitu dalam Injil Matius pasal 23 ayat 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27 yang kita baca ini, dan juga ayat 29. Ada kata 8 celaka Bapak Ibu. Kecaman terhadap orang-orang Farisi itu ditujukan kepada kemunafikan dan sumpah palsu. Secara umum, munafik adalah yang dilakukan seseorang di mana tidak ada kesesuaian antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia pikirkan. Dalam bahasa
Awalnya, kata munafik atau hipokrit mengacu pada seorang aktor. Mereka memainkan peran dan tidak menjadi dirinya sendiri, menghakimi orang lain, padahal dirinya melakukan hal yang lebih buruk dan masih banyak lagi. Munafik memiliki arti bertindak berdasarkan kepalsuan dan tipu muslihat dengan Allah. Mungkin kita bisa bertanya kepada diri masing-masing, apakah kita pernah bersikap seolah-olah Allah tidak ada? Pernahkah kita membodohi Allah seakan Allah tidak tahu maksud hati kita? Kita seringkali sama seperti dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, menutupi jati diri dengan kepura-puraan. Ingat Bapak Ibu terkasih dengan sosok Yudas Iskariot. Sebelum Yesus ditangkap, Yudas menghampiri dan mencium tangan Yesus dengan sangat lembut di Taman Getsemani. Mungkin orang yang melihat sikap Yudas ini akan mengira bahwa Yudas sangat mengasihi Yesus. Padahal di balik itu yang dia lakukan, yang Yudas lakukan sebenarnya adalah menyerahkan Yesus untuk ditangkap. Yudas tega mengorbankan Yesus hanya untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Jadi tindakan Yudas ini merupakan sikap yang munafik karena menyembunyikan motif buruknya dengan berpura-pura tulus. Lalu apa lagi yang termasuk dengan ciri-ciri orang yang munafik? Bersikap egois dan suka melemparkan beban kepada orang lain. Dalam Matius pasal 23 ayat 1 hingga 4, Yesus juga berkata kepada orang banyak termasuk murid-muridnya, supaya mereka menuruti dan melakukan semua hal yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi jangan turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan dan tidak melakukan. Jadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menyerahkan beban berat kepada orang lain, namun mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Hal lain apa lagi Bapak Ibu? Kita melihat suka mencari muka. Ini dijelaskan merupakan salah satu dari ciri-ciri orang munafik. Melakukan pelayanan dan pekerjaan hanya untuk dilihat oleh banyak orang. Suka pamer akan kekayaan, kemampuan, kepintaran, kelebihan-kelebihan mereka. Selalu ingin dihormati sehingga para ahli Taurat dan orang Farisi itu suka duduk di depan tempat terhormat rumah ibadah. Gila hormat dan ingin menjadi pemimpin yang terbesar. Namun Yesus mengatakan kepada orang banyak itu, supaya siapa yang terbesar hendaklah ia menjadi pelayan, karena siapa yang suka meninggikan diri maka ia akan direndahkan. Ciri munafik yang lain Bapak Ibu, sebagaimana juga disebutkan oleh Yesus, adalah motif yang tidak tulus. Yesus mengajarkan supaya kita tidak melakukan kewajiban agama hanya untuk dilihat orang lain, karena jika demikian kita tidak memperoleh upah dari surga. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah. Mereka suka memberi sedekah hanya untuk mendapat pujian. Namun apabila kita melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, maka Bapa di sorga akan membalas perbuatan kita yang tulus itu. Berikut, tidak ada kepedulian satu sama lain. Seperti halnya ahli Taurat dan orang Farisi, menelan harta janda-janda dan orang yang tidak mampu demi memperkaya hartanya sendiri. Mereka mengelabui dan menutupi kedok buruknya dengan hal-hal rohani sehingga orang-orang percaya dengan mereka. Padahal sebenarnya orang-orang Farisi ini sangat cermat dan memerhatikan hukum sampai butir-butirnya. Namun mereka mengabaikan prinsip kasih tentang Alkitab dan belas kasihan. Kata-kata mereka tidak sesuai dengan perilaku. Dari luar tampak suci, namun di dalamnya mereka penuh dengan keburukan. Berikut mengetahui kebenaran, namun tidak menurutinya. Mungkin banyak orang yang sudah mengakui kebenaran bahwa Kristus adalah Tuhan, namun mereka tidak mengikutinya. Sikap seperti ini sama saja dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memiliki banyak pengetahuan akan hukum Taurat, namun tidak melakukan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu terkasih, selain kata munafik, ada kata kedua, kata kedurjanaan. Ini dari bahasa Sangsekerta
yaitu perbuatan jahat. Orang yang berbuat jahat memiliki ciri orang ini suka mengintimidasi, merundung atau mengecilkan nilai orang lain. Apalagi jika orang lain tersebut memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya, ia pasti akan merasa terancam. Orang yang jahat, orang durjana ini biasanya suka berbohong dan memutarbalikan fakta. Mereka suka menyesatkan pemikiran orang lain tentang segala hal dan ingin orang-orang percaya padanya. Hal terburuk yang dilakukan orang jahat adalah mereka tidak pernah menyesali semua perbuatan jahatnya. Bahkan mereka menikmati penderitaan orang lain. Orang yang jahat biasanya suka melihat orang lain yang sedang menderita dan terpuruk. Dan lebih parahnya lagi, orang yang jahat justru bisa membuat orang lain menderita dan tidak mau membantunya sama sekali. Kedurjanaan ini, dan kemudian tidak pernah jujur. Orang yang jahat akan berbohong untuk membuat kondisi semakin parah dan membuat orang lain percaya dengan kebohongannya. Mereka menyesatkan, dan orang yang jahat biasanya suka berbohong dan memutarbalikkan fakta. Mereka suka menyesatkan pemikiran orang lain tentang segala hal dan ingin orang-orang percaya padanya. Lalu orang jahat atau orang yang memiliki kedurjanaan ini adalah mereka tidak pernah menyesal. Hal terburuk yang dilakukan orang jahat adalah mereka tidak pernah menyesali semua perbuatan jahatnya. Orang jahat melakukan ini karena mereka mau terlihat sempurna dan seakan-akan tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Orang yang jahat, Bapak Ibu Saudara, adalah mereka yang rasis dan fanatik. Orang jahat suka memisahkan golongan orang dan menghasut orang lain untuk ikut menjadi orang jahat. Jadi, hati-hati dengan orang yang rasis dan fanatik ini. Seperti kuburan, di luar tampak bagus, tapi di dalam tulang belulang dan penuh dengan kotoran. Mari kita koreksi diri agar kita semua tidak menjadi seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kemunafikan dan kedurjanaan adalah hal-hal kotor yang tidak akan mendatangkan dalam hidup kita kedamaian dan sukacita. Hidup saya dan hidup Anda akan semakin tidak berkenan di hadapan Allah. Sama seperti ketika Yesus mengacungkan telunjuknya kepada orang Farisi dan ahli Taurat, celakalah kamu. Mari kita akan bersama-sama terus-menerus berupaya untuk membuat diri kita berkenan di hadapan Allah. Orang sering tertipu dengan mata dan tanpa disadari telah masuk dalam kelompok kemunafikan dan kedurjanaan. Manusia sangat memperhatikan hal-hal yang kelihatan, tetapi anak-anak Tuhan peka dan tidak mudah terkecoh dengan hal-hal yang di luar tampak menarik dan membawa kesenangan duniawi, namun pada akhirnya masuk dalam kelompok kaum munafik dan kedurjanaan. Tuhan, ujilah aku, ujilah dan selidikilah batinku. Mampukan aku supaya kita tidak buta oleh karena kegelapan dan kesenangan serta kehormatan yang sesaat dalam dunia ini. Tuhan Yesus memampukan kita semua dan menolong kita semua agar kita tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ditunjuk oleh Yesus sebagai orang-orang celaka. Berbahagialah kita yang terus mau berupaya untuk hidup berkenan di hadapan Allah dan mengasihi sesama. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang memperingatkan kami agar kami tidak bersikap seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terima kasih untuk pelajaran firman-Mu yang mengantarkan kami dalam istirahat pada malam hari ini. Sehingga ketika kami akan beristirahat, Engkau melalui firman-Mu memperbarui hidup kami, menuntun kami, dan memberikan kami kekuatan dan ketenangan. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu, dan biarlah Engkau menjaga kami dalam istirahat malam ini. Tuhan memberkati dan menyertai istirahat malam kami.
Kami percaya Tuhan menjaga dan menolong setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin.